Kalau teman-teman ingin mencoba dunia F&B, yang pertama pastikan dulu produk dari teman-teman. Produknya bagus dulu, produknya ngangenin, produknya punya uniqueness, berbeda dengan yang lain. Nah, dari produk itu teman-teman bisa mengembangkan brandnya atau strateginya. Oke, halo guys. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat semua ya. Selalu sehat-sehat, selalu diberkatin ya, dan selalu happy buat teman-teman semuanya ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Adrianus Roy ya. Beliau adalah owner dari Soto Kudu Senayan ya. Seperti biasa teman-teman mesti tahu ya, kalau di acara The Ngobis kita selalu ngulik terkait dengan kisah-kisah sukses daripada narasumber, dan terutama supaya kalian juga bisa dapat insight ya terkait dengan mengembangkan usahanya kalian gimana, dapat motivasi terkait dengan mungkin yang kalian lagi down di dalam usahanya, atau mungkin kalian yang lagi stuck di dalam usahanya. Nah, ini kita penting sekali untuk bisa sharing ya. Jadi teman-teman saya undang yang teman-teman yang selalu ikutin live, yuk kita sharing. Jadi teman-teman boleh tanya ya, boleh juga ngomongin pendapat ya. Supaya apa? Supaya teman-teman ini tidak seorang diri ya. Harapan kami kita ngadakan ikhlas seperti ini bukan hanya untuk kalian pelajarin materinya atau videonya, tapi juga supaya teman-teman juga bisa tidak merasa seorang diri, teman-teman merasa ada satu komunitas, satu tempat yang bisa membuat kalian juga bertumbuh, dan salah satunya adalah melalui ikhlas The Ngobis yang kita buatin ya. Itu oke, sekarang tanpa berlama-lama saya akan undang Pak Adrianus ya. Hai Pak Adrianus, Pak Roy ya. Halo, ya Pak Dedi. Halo Pak Roy, apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak Roy ya, sehat-sehat ya. Selalu sehat. Ya. Wah, mantap, luar biasa. Ini semangatnya dari sini sampai sudah menggetar Pak ya Pak. Saya sudah kerasa getaran semangatnya ini dari Pak Roy ini. Anyway, gimana Pak? Kerjaan corona sudah terkendali ya Pak ya? Corona ya? Ya, puji Tuhan ya. Bulan-bulan ini sudah mulai step by step kita mulai lanjut lagi lah. Moga-moga ya. Perekonomian ya. Yes. Tapi udah mulai balik agak normal ya Pak ya kondisinya ya? Sudah mulai merangkak ya, sudah merangkak. Puji Tuhan. Nice. Senang nih Pak, pasti teman-teman juga pengen dengar cerita nih dari seorang Pak Roy ya. Apalagi bisnis makanan, apalagi di tempat juga corona, dan saya yakin dan percaya apapun yang hari ini disampaikan oleh Pak Roy ya, semoga teman-teman juga terberkatin ya dengan sharingnya. Amin. Hari ini kita akan live-kan di sini teman-teman ya. Dan juga teman-teman nanti yang mendengarkan acara ini mungkin di Spotify, atau teman-teman yang mendengarkan nanti di YouTube saya sendiri di Siddharta atau YouTube-nya The Consulting. Semoga juga teman-teman bisa terberkatin ya dari acara yang kita sampaikan hari ini, gitu ya. Amin. Oke, Pak Roy, hari ini saya pengen menginterview Pak. Jadi tugas saya sebagai moderator ini pasti banyak pertanyaan Pak, gitu ya. Ojo sing angel Pak, ojo sing angel Pak ya, sing gampang-gampang wae ya. Siap Pak, siap. Ini nggak tanya yang nggak angel-angel kok Pak. Simpel aja. Yeah. Tapi anyway Pak, karena saya kebiasaan bertanya, gitu ya. Kadang-kadang itu bisa jadi saya bertanyanya terlalu dalam, gitu ya. Nah, jadi welcome Pak, misalnya ketika saya menanyakan itu terlalu konfidensial, Bapak nggak perlu jawab, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang Bapak misalnya bisa share buat teman-teman untuk inspirasi, untuk juga insight-nya teman-teman, monggo Pak, gitu ya, saya kembalikan ke Bapak. Senang bisa berbagi. Siap. Thank you so much Pak, matur suwun Pak, matur suwun sangat Pak, gitu ya. Terima kasih sekali gitu ya atas sharingnya hari ini. Oke, Pak Roy, kita mungkin mulai dulu Pak dari kisah hidup Pak Roy gitu ya, selaku dari owner dari Soto Kudu Senayan. Gimana sih Pak kisahnya kok sampai akhirnya bisa jadi penjual soto Pak di Soto Kudus Pak di Senayan gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, teman-teman The Consulting, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrianus Roy. Saya asli Jawa Tengah. Kalau Pak Dedi di Surabaya ya, saya aslinya di Jawa Tengah. Dari kota Kudus, kelahiran 1985, gitu. Sekarang di Jakarta, dan di Jakarta lalu Soto Kudu Senayan, kebetulan kami ada 5 cabang sekarang, ada di Ruko Permata Senayan, lalu di Kelapa Gading, di Mall Arta Gading, Jakarta Utara,
lalu di Lipo Mall Puri dan Trans Studio Mall Cibubur yang terbaru gitu. Ya belum banyak sih, nggak banyak teman-teman yang ada sampai 100 200 gitu ya cabangnya ya. Ya kita masih family business ya, kita family business. Udah ada sejak 2005 brand yang Senayan gitu. Oke. Jadi awalnya Bapak buka Soto Kudus itu apakah langsung Pak dari orang tua ke Bapak atau ada prosesnya Pak? Ya, memang jadi orang tua sudah ada brand dulu tapi belum ada brand Senayan ya, ada dulu sama teman gitu-gitu ya. Lalu di 2005 itu kita berkesempatan buka di Senayan. Lalu oleh karena itu lanjutlah nama brand Soto Kudus Senayan itu sampai kita bawa sekarang di generasi kedua sekarang ini ya. Gitu. Jadi tapi sekarang memang praktis saya yang megang karena ya orang tua sudah ya sudah umurnya udah harus lebih santai gitu ya. Mungkin sekarang anak-anak muda yang lebih harus masih banyak kebutuhannya gitu ya, masih banyak cicilannya gitu ya. Jadi ya yang mengembangkan untuk di Kelapa Gading, di Mall Arta Gading, di Lipo Mall Puri dan seterusnya semoga gitu ya. Nice. Gitu. Jadi Bapak ini Bapak kan 85 ya, berarti lulus kuliah mungkin 2008. Antara 2008 lah ya, kurang 2008 lebih ya. Saya lulus kuliah. Nah, dari situ langsung masuk ke Soto Kudus Pak atau ada prosesnya lagi? Dulu sebelumnya saya jualan martabak gitu kecil-kecil ya, waktu lulus kuliah itu. Nah, lalu ketemu teman saya, ada teman saya maunya lokasi di Kelapa Gading. Nah, jadi yang pertama yang Senayan itu sudah ada 2005. Nah, lalu saya 2008 lanjut sampai sekarang untuk buka di Kelapa Gading, dulu di Gading Serpong tapi sempat tutup. Lalu di Mall Arta Gading, lalu 2017 Mall Lipo Mall Puri, baru 2022 kemarin kita buka lagi di Trans Studio Mall Cibubur. Oke. Jadi kondisinya dari Bapak pertama kali itu malah jual di martabak dulu ya Pak, pertama kali masuk ya. Saya ditawarin buka martabak tapi saya nggak, ini lokasinya nggak cocok ini buat terlalu besar gitu, makanya saya lempar ke soto gitu. Jadi dari lulus kuliah itu silakan Pak. Ya, dari lulus kuliah memang F&B ya. Kita waktu itu mau nyoba dunia, belajar dulu di dunia ini tapi nggak keterima gitu ya, kadang-kadang udah lama prosesnya, malas lah gitu ya, udah dagang aja lah, memang darahnya dagang gitu ya. Sudah langsung gitu, kita langsung di dunia entrepreneur. Itu namanya sampai alam pun saya nggak ngizinin ya Pak ya, jadi jadi karyawan. Langsung ya Pak, diarahkan jadi pedagang gitu Pak ya, beda swasta gitu ya. Iya, karena pedagang kan, kalau pedagang kita paling nggak bikin satu paling nggak dari satu gerobak itu kita punya satu orang itu ya, kita sudah bisa menghidupi membantu satu orang tersebut gitu ya. Nah, itu entrepreneur kan kelebihannya kita bisa membantu karyawan kita gitu. Yes. Ya. Pak, ceritain dong Pak, kisahnya Bapak masuk ke perusahaan keluarga pertama kali itu gimana Pak? Ya terus terang ya harus pintar-pintar ya, kita pintar-pintar terhadap bagaimana kita menempatkan diri ya sebagai anak gitu ya, untuk ini memang brand orang tua, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan tanpa harus mengusik legacy mereka, tanpa harus mendiskreditkan atau mengurangi atau apa gitu, sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena kan takutnya ada cekcok lah, ada apa yang membuat jadi usaha itu tidak sehat gitu ya. Kalau usaha itu kita bawa dengan sukacita, pasti auranya berbeda gitu ya. Kalau kita tidak sukacita gitu ya. Nah, jadi itu penting gitu ya. Nah, sehingga ya memang harus memainkan ritme, memainkan strategi juga untuk bisa
kita mengembangkan tanpa harus melalui fase-fase cekcok dan lain sebagainya itu. Oke. Tapi di dalam prosesnya itu sempat pasti ada cekcok ya Pak dengan orang tua ya Pak ya dalam proses Iya, awalnya. tapi nggak banyak. Saya nggak banyak. Saya mencoba untuk mengetahui karakter orang tua saya itu cukup diktator kalau zaman dulu lah ya, kita ngomong pendidikan zaman dulu, kalau ngomong A ya A gitu ya. Jadi kalau memang ada yang strict di hal ini ya sudah, kita nggak bisa utak-atik nih. Tapi dalam pengembangan brand, kita mainkan di sosial medianya, kita mainkan di brandingnya, di lokasinya. Dulu kan kita ruko ya, terus sekarang kita masuk ke mall. Waktu itu trennya memang ke mall ya, gitu ya, untuk membangun brand juga ya, membangun brand kita ya. Tapi malah kemarin corona yang mallnya yang suffer gitu ya, yang bertahan malah yang di ruko gitu ya. Ya itulah memang siklus nggak bisa kita antisipasi gitu ya. Mau kayak apapun, sepintar apapun, kayaknya itu nggak ada yang bisa mengantisipasi gitu ya. Itu ya, jadi ya kita menikmati aja prosesnya. Oke. Pak, rata-rata audiensnya kita ini kan rata-rata juga pembisnis muda Pak. Saya yakin dan percaya ini mereka juga mengalami gitu ya, either yang mungkin terutama yang mereka jalankan di keluarga Pak, karena pengalaman saya menangani bisnis keluarga itu kan bukan hal yang gampang untuk orang tua bisa memberikan estafet kepada anaknya gitu ya. Nah boleh nggak Pak, ceritain dong Pak kalau boleh Pak, maksudnya kisahnya Bapak ini kalau seandainya gimana sih caranya seorang Pak Roy gitu ya bisa mengambil hati orang tua gitu ya, yang sudah biasanya kan powernya kan, taringnya kan ini kan kencang banget ya, sampai bisa melepaskan ke Bapak dan mempercayakan gitu ya hingga sekarang. Itu boleh nggak Pak ceritain Pak, ada kasus apa mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman? Jadi kita harus tahu poin-poin apa yang memang itu menjadi pakem ya, menjadi apa ya, yang istilahnya udahlah nggak bisa, jangan diutak-atik gitu ya. Nah jadi poin-poin itu yang kita harus perhatikan gitu. Jadi kita harus sebagai entrepreneur kan kita harus membaca ya, kita harus membaca situasi, membaca customer, membaca bagaimana lokasi ini cocok apa enggak dengan kita. Nah ini pun kita juga membaca situasi perusahaan kita, membaca mau dari orang tua kita yang punya legacy gitu ya. Nah jadi kita membaca poin-poin apa dulu nih, pertama yang memang jangan kita otak-atik. Nah itu dulu kita secure. Oke, kita dealing dengan baik gitu ya. Itu yang enggak kita otak-atik. Nah lalu kita bisa memilih poin-poin mana yang memang menjadi concern kita, dan itu yang kita kembangkan gitu. Jadi ya saya pun masih, kalau lokasi gitu kadang-kadang masih ini lokasi ini nih masih meminta pertimbangan lah ya, walaupun kadang-kadang gue sih nggak mantap misalnya, tapi aku bilang gitu, kenapa ini kita kasih poin-poin ini, sudah kita go gitu, karena memang dana juga udah pakai dana saya sendiri gitu ya, sehingga perputaran saya sendiri, jadi ya rugi ataupun berhasil ya itu proses dari pembelajaran kita sebagai entrepreneur gitu ya. Mungkin kali ini kita gagal, kita kurang tepat, tapi kita bisa mengambil poin-poin yang kenapa kita gagal di sini, sehingga kita tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Oke. Jadi akhirnya Bapak ambil poin-poin yang memang secara prinsipnya orang tua satu mungkin nggak terlalu ikut campur gitu Pak ya, atau nggak terlalu ibaratnya keras di sana gitu ya, Bapak bisa masuk dari situ gitu ya. Oke. Gitu biasanya kalau boleh tahu poin-poin apa saja sih Pak yang biasanya orang-orang tua kita itu nggak mau masuk Pak? Mungkin dari pengalamannya Pak Roy Pak. Yang nggak mau masuk atau ya maksudnya ya udah silakanlah anaknya yang kerjain gitu. Ya biasa kemarin kalau saya tuh biasanya menu yang sudah jadi gitu, memang udah menu biasanya kita memang nggak terlalu banyak, menu itu kita punya hanya sedikit gitu ya. Kenapa kita mau konsentrasi? Karena kita mau konsentrasi dengan semoga dengan konsentrasi itu
kita punya cost juga bagus gitu ya, sehingga Hmm. mungkin jualannya mungkin nggak se-wow yang banyak macamnya gitu, yang 20-30 macam, tetapi costingnya juga tinggi gitu ya. Nah, lalu kita menggunakan sistem yang kita, ya udah kalau KFC misalnya jual ayam aja, ya sudah dia fokus jual ayam gitu ya. Sehingga costingan kita bisa ditekan, sehingga kita mendapatkan laba yang bagus dari situ, misalnya begitu. Itu tadi menu ya. Ya kalau yang lain-lainnya sih overall sih itu aja sih, mungkin lebih ke yang basic itu ya. Lain-lainnya sih mungkin kayak sosial media gitu-gitu sudah nggak begitu ngerti lah ya. Jadi memang kita yang memainkan gitu ya. Jadi dari menu itu pertama juga Bapak in charge di sana Pak ya. Sampai ke media sosialnya pun mungkin kalau orang tua kita jarang ya Pak ya, sudah main media sosial itu mungkin jarang ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi Bapak ambil alih di sana dan akhirnya bisa buktiin bahwa kondisinya itu berhasil yang Bapak lakukan gitu ya Pak Roy ya. Ya puji Tuhan, saya udah berapa tahun ya berarti ya. 2008 berarti 14 tahun. 14 tahun ya, benar. Itu udah ibaratnya kalau Bapak habis kuliah udah separuh hidupnya Bapak udah ngerjain soto Pak ya. Ibaratnya ya. Ya, betul. Dari kuliah kan Kak 21 gitu ya, 22 gitu ya. Kurang lebih ya. Oke, menarik. Pak, saya pengen tanya lebih detail Pak. Terima kasih sempat ceritain bahwa varians yang nggak banyak gitu ya. Varians nggak banyak gitu ya. Nah, anyway, ini nggak tahu apakah menjadi satu strategi, tapi kan sebagian dari bisnis kuliner yang saya tahu gitu ya, meskipun tidak semua, mereka kan akan berusaha untuk mendevelop satu produk baru, di mana harapannya si customer nggak bosan gitu ya, si customer bisa mendatangkan traffic baru gitu ya, atau mungkin karena biasanya juga mungkin bisa menggait misalnya pasar anaknya atau gimana, orang tuanya atau gimana. Nah itu gimana Pak dengan kondisi ini? Bapak ngomong, oh saya variannya nggak banyak. Nah ini kenapa strateginya juga seperti itu Pak, alasannya Pak? Ya, sebelum COVID memang kita strateginya begitu ya, sudah beberapa belas tahun strateginya seperti itu, dan terbukti masih cukup bagus. Kita bisa paling nggak dapat revenue itu 40% sampai 45% misalnya gitu ya. Ya. Tetapi ini mungkin setelah pandemi ini nih juga ya kita review ya, kita terus review terus. Setelah pandemi ini belum kembali seperti yang kita inginkan gitu ya, seperti yang dulu gitu ya. Nah, ini kita juga lagi mikir strateginya seperti apa, apakah perlu memperkuat menu gitu ya, untuk bisa seperti tadi Pak Dedi bilang menjadi cross selling, misalnya kita mau cari ayahnya atau cari anaknya gitu ya. Nah itu yang juga kita sedang pikirkan, karena kondisi sekarang ini yang belum kembali seperti sebelum COVID ya. Kalau sebelum COVID overall kita menggunakan strategi itu dan berhasil, cukup bagus. Nah ini setelah pandemi ini kita akan review, kita akan coba strategi-strategi yang lain untuk bisa kembali, karena ini kan juga setelah pandemi ini dunia F&B itu menurut saya cukup terdistrupsi ya. Jadi mungkin zaman dulu itu harus punya modal, paling nggak bikin ruko gitu ya, harus punya 100 juta 200 juta untuk bisa jualan dagang di ruko atau di mall. Di mall butuh 1-2 M misalnya. Nah sekarang itu mau bikin ayam goreng dari rumah sudah bisa jual lewat Tokopedia misalnya. Bisa jual lewat GoFood misalnya gitu ya, dari rumah saja gitu. Sehingga market kan ya segitu-segitu aja ya, aja. Tapi dengan adanya platform-platform yang berbeda, membuat kuenya ini semakin tipis ini untuk dibagi-bagi gitu, kompetisinya gitu ya, makin banyak gitu. Jadi ya memang sekarang eranya seperti itu, jadi kita nggak bisa pungkiri. Nah ini kita harus mencoba untuk strategi-strategi yang lain untuk bisa menyesuaikan. Oke. Menarik Pak. Jadi
kondisinya pun nih kalau teman-teman belajarin ya dari ceritanya dari Pak Roy ya, bahwa kondisinya pun sebelum corona strategi yang lama masih kepakai gitu ya. Ya, Tapi setelah corona ternyata berubah guys. Dan ini yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa bisnis itu nggak ada yang tetap, tidak selalu akan dinamis. Dan ini Pak Roy pun yang sudah punya cabang banyak juga, beliau juga akhirnya mencoba untuk mengganti gitu ya strategi yang akan cocok. Ini memang kan pasti terjadi ya Pak Roy ya, di bisnis kita Pak Roy. ya, betul. Yes, menarik. Pak, boleh diceritain enggak Pak? Dulu waktu corona itu gimana Pak? Ceritanya di Soto Kudus Pak, boleh nggak Pak? Terus mungkin langkah-langkahnya apa Pak yang sempat dilakukan supaya juga bisa jadi satu inspirasi ya buat teman-teman, terutama ngadepin COVID itu kan nggak gampang ya Pak ya kondisinya ya. Ya, COVID puji Tuhan kami masih bisa survive ya. Kemarin intinya cuma bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang ada sampai pada akhirnya mungkin nanti COVID sudah mereda dan kita bisa profit lagi gitu ya, comeback lagi gitu ya. Ya, memang nggak gampang untuk masa-masa kemarin itu ya. Kita dagang di mall tapi nggak boleh dine in gitu. Wah, rasanya itu yang apalagi soto ya Pak ya. Ya. Tengah mati itu ya kupas soalnya. Orang nggak mungkin nggak mau dine, orang maunya memang dine in gitu, maunya memang dine in gitu. Jadi rasanya itu di mall itu yang lalu lalang cuma 1, cuma 2 itu rasanya, waduh kok gini banget gitu ya kayak gitu ya. Orang harus take away gitu kan, harus take away gitu. Jadi nggak pernah terpikirkan bahwa hal ini akan terjadi gitu ya. Kalau kita belajar kan pasti kan ya bikin multi stream of income gitu ya. Kan kita punya 5 cabang, masa 5 cabang mungkin yang sana sepi nanti karena macet misalnya nih, mungkin yang lain kan yang lain mungkin masih ada gitu ya. Kemana waktu itu gitu, kita ada di Kelapa Gading ada pembuatan LRT gitu ya, tiba-tiba ngedrop pindah ke yang ke mall yang rame gitu ya. Nah, tapi ini enggak, ini semuanya sepi. Tiba-tiba sepi gitu ya. Dan kita juga nggak ngerti nih menanggapinya seperti apa. Waktu itu semuanya membuat frozen food misalnya ya. Nah, membuat apa inovasi gitu ya. Makan di mobil gitu, sampai kita buat makan di mobil pakai meja gitu ya. Ya apapun kita lakuin ya. Dan mungkin sistem yang paling buat saya membuat kita bisa bisa survive itu, saya menggunakan sistem terpaksa menerapkan sistem presentase ke karyawan. Jadi saya sampaikan bahwa kita tuh tidak ingin memutus kita nggak mau ngelakuin PHK gitu ya. Tapi kondisi tidak memungkinkan untuk kita bisa tetap membayar full teman-teman gitu ya. Dari mana gitu loh. Kemarin katanya 3 bulan. Tapi ternyata sampai sekarang 2,5 tahun masih belum dilepas juga gitu ya PPKM-nya gitu. Gitu. Jadi ya sudah, kita menggunakan sistem persentase. Kita menggunakan sistem target yang kita capai. Misalnya kita capai target 100% ya gajinya 100%. Kalau pas lagi turun, malah tiba-tiba PPKM 3 kali, PPKM ketat ya 3 kali, ya kita ngikutin sesuai omsetnya gitu. Kita real. Kalau memang bagus ya bagus. Kalau capai target ya capai target. Kalau 110% atau 20% ya kita berikan bonus 10%. Kita boleh bonus juga 20% ke dari gaji gitu. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa membantu untuk saya bisa mengurangi beban dari seluruh outlet itu, supaya tidak, bagaimana uang yang ada atau tabungan yang ada itu bisa bayar uang sewa, bisa bayar kekurangan atau kalau ada yang nombok gitu ya, untuk bisa tetap mempertahankan bisnis ini tetap survive gitu dari pandemi. Nice. Jadi yang kemarin corona meskipun seperti itu pun Bapak berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan pengurangan karyawan ya Pak?
Ya, saya Nice, ya, luar biasa Pak, luar biasa. ya, Itu saya bisa merasakan perjuangannya seorang owner yang berusaha di F&B pada saat itu Pak. Aduh, itu saya acungin jempol semua Pak, itu luar biasa. Karena mall itu mati udah ya, ya. kadang nggak ada orang dan kawan-kawan. Wow, 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 keren, keren. Jadi sampai sekarang ini udah mulai normal, timnya tetap nggak ada. Ini Pak ya malah nambah mungkin sekarang ya, sudah mulai balik normal gitu ya. Ya, kita masih lihat kondisi ya pokoknya kalau rame ya kita siap tambah lagi gitu. Siap, siap, Ya, siap, siap. Pak, boleh nggak Pak di-share ke teman-teman Pak? Apa sih Pak suka dukanya menjadi seorang pengusaha F&B Pak? suka duka ya. Ya F&B sih menurut saya suatu kenapa saya pilih di F&B karena memang F&B itu bisnis yang relatif untuk di awal mudah untuk bisa starting gitu ya, untuk starting gitu ya. Walaupun saya itu kan awalnya kuliahnya teknologi pangan ya. Nah itu harusnya maksudnya ke industri, food industry gitu ya, bikin pabrik atau apa gitu ya. Nah itu kan nggak gampang ya. Itu kita harus Yes. punya modal yang, ya, ini sama-sama di food industry tapi yang bukan yang non manufacturer gitu ya. Yang skalanya skala lebih kecil gitu ya. Ya sehingga apa ya, opportunity-nya memang ada, makanya banyak banget pebisnis F&B opportunity-nya memang ada, dan juga tapi tantangannya juga ada gitu ya. Buat saya kalau resto ya masih masalahnya ada di biasanya SDM, variabelnya yang masih tinggi di situ ya, karena SDM itu kan kita biasanya menggunakan skala yang SMA ya, lulus SMA gitu ya, sehingga memang kemampuannya masih berbeda-beda gitu ya. Di awal gitu, kalau kita biasanya ngomong 6 bulan awal itu masih harus belajar lagi, harus mencocokkan lagi bagaimana service yang baik, berbicara dengan tamu yang baik gitu ya. Lalu attitude-nya gimana, attitude anak-anak, kejujuran anak-anak, tanggung jawab, service levelnya, bagaimana mereka melayani tamu, itu yang memang masih menjadi tantangan ya, masih menjadi tantangan karena kita bukan berbicara kepada robot atau apa, ini berbicara pada human gitu. Kadang-kadang kita keras juga, dianya juga bisa lebih keras gitu ya daripada kita gitu ya. Kalau kita lembek juga ya nggak bisa juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan win-win untuk mereka dan juga untuk kita, sehingga bisnis itu tetap berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tidak boleh terlalu keras tapi tidak boleh terlalu lembek juga ya Pak ya. Betul. Harus sedang-sedang saja gitu Pak ya. Yap. Bahasanya. Siap. Jadi memang salah satu yang sulit juga di bisnis F&B ini berarti human berarti Pak ya, terkait dengan SDM gitu ya. Ya. Oke. Berarti kalau selama ini apa Pak yang dilakukan terkait dengan pengelolaan SDM di perusahaannya Bapak Pak kira-kira Pak? Kita ada training juga ya, ada training. Walaupun nggak sering gitu, mungkin bisa setahun sekali atau kemarin pandemi gitu 2 tahun sekali gitu ya. Kita ada training. Lalu kita coba dengan sistem bonus untuk meningkatkan rasa memiliki gitu ya, rasa memiliki dengan sistem bonus gitu ya. Lalu saya masih rutin untuk ketemu dengan teman-teman seminggu sekali. Kalau gajian juga saya masih ngobrol one on one, kadang-kadang one on one, untuk menanyakan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keluhan gitu ya. Saya ingin tetap ngobrol gitu, keep in touch dengan teman-teman gitu ya. Kalau zaman dulu masih outletnya masih dikit, masih ada yang curhat, masih apa. Kalau sekarang udah
udah nggak saya batasin untuk yang kayak gitu-gitu, jadi tetap yang pekerjaan apa gitu ya. Kalau dulu masih ada Pak yang si itu begini, Pak si itu begini gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita Dramanya di ah, perusahaan Pak ya. betul, kalau kita ngikutin dramanya gitu kadang-kadang wah jadi kita capek juga gitu. Jadi ya sudah, aku nggak Yes, mau yes, masuk yes, ke yes. terlalu dalam ke dalam Yes, yes. drama-drama gitu. Yang penting dalam pekerjaan aja beres gitu kan, gitu Yes, yes. ya. Oke, 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 oke. Ya, Oke, silakan Pak, silakan. ya ini itu saya masih mencoba untuk ketemu one on one dengan teman-teman supaya mereka tuh tahu bahwa kita hadir juga, kita ada gitu ya, untuk teman-teman gitu ya. Karena ya human touch itu memang masih kental ya di dunia kita ya, dunia timur gitu ya. Oke, 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 Gitu. oke, Jadi oke. kalau misalnya juga mereka butuh apa juga kita harus ya sebisa mungkin saya juga bantu gitu ya, butuh orang tuanya sakit atau apa gitu ya, ya kita juga berusaha bantu. Oke, oke, oke. Nice, nice. Ya. Kalau boleh tahu total karyawan sekarang ada berapa Pak di Soto Senayan Pak? Kalau kemarin kan gara-gara pandemi itu kan kita nggak PHK ya, tapi memang beberapa ada yang mengundurkan diri sendiri karena kadang-kadang takut orang tuanya yang Yes, minta yes. minta mundur gitu ya, karena kondisi waktu itu Yes. kan serba nggak menentu ya, mencekam gitu ya, waktu-waktu itu ya. Sekarang berapa ya? Bentar, aku harus hitung lagi. Sekitar 40-an mungkin sekarang total. Nice, nice. 40-an Dan 40 itu Bapak masih bisa one on one ya Pak ya, untuk ketemu dengan mereka ya. masih. Wah, mas, Ya. keren. Gitu kalau boleh tahu Pak, karena kan nggak semua juga teman-teman ini willing to do gitu ya Pak ya. Maksudnya kadang mereka kalau sudah punya tim ya udahlah, tim dianggap sebagai ya udah tim gitu aja gitu ya. Mereka nggak urusin terlalu. Apa sih Pak impactnya Pak Bapak melakukan one on one seperti tadi Pak? Ya saya ingin mencoba mengenal teman-teman gitu ya, yang membantu perusahaan kita gitu ya. Saya selalu sampaikan bahwa kita butuh mereka ya, gitu ya, kita butuh mereka, dan harapannya juga mereka juga butuh kita gitu sebagai business owner gitu, yang sudah ya melakukan investasi dan lain sebagainya. Tapi memang ya kita saling membutuhkan gitu loh, nggak bisa saya bekerja sendiri tanpa mereka, dan mereka pun kalau tanpa kita juga nggak bisa gitu loh. Jadi memang kita menekankan bahwa ya kita simbiosis mutualisme gitu loh. Benar. Ya, benar. jadi harus saling menghargai, harus saling terkoneksi gitu ya. Jadi harapannya dengan begitu dia tahulah bahwa kita itu menghargai atau mengwongke gitu ya, kalau bahasa mereka gitu ya. Oke. Berarti Bapak melakukan hal itu akhirnya bisa lebih dekat ya dengan timnya Bapak, lebih engage ya dengan timnya Bapak. Iya, more or less ya. Tapi ya kalau mereka kadang-kadang mereka mau nikah, mau keluar ya keluar aja sih, tetap sih nggak bisa ditahan juga sebenarnya. Tapi saya sampaikan nggak apa-apa, kamu mau keluar aja, tapi satu bulan sebelumnya info aja gitu, jadi kita bisa prepare gitu kan. Karena kan kondisi sekarang ini kan kita juga nggak terlalu lebih banyak gitu ya, timnya tuh memang kita compact gitu ya, gitu untuk meminimalisir cost terlalu banyak. Jadi ya nggak apa-apa, sampaikan aja kalau memang mau keluar atau apa gitu. Oke. Pak, ada nggak Pak, maksudnya dalam kejadian Bapak memberikan tadi one on one, bahasa saya itu mungkin coaching gitu ya, atau mungkin ngobrol one on one gitu Pak ya, terkait dengan mungkin problemnya mereka atau apapun yang dilakukan Bapak sebagai owner gitu ya. Dan itu luar biasa Pak menurut saya Pak, karena tidak semua owner mau melakukan gitu ya. Nah apa Pak, mungkin ada kejadian impact positifnya atau malah ada impact negatifnya Pak, bukan impact negatifnya, maksudnya ketika Bapak lakukan apa sih, mungkin ada kejadian hal yang positif yang terjadi setelah itu, atau malah ada kejadian yang kurang baik ketika Bapak setelah melakukan itu Pak? Ada nggak Pak kasus seperti itu? Ya kalau positifnya mungkin ya dengan begitu
kita bisa, ya saya kan selalu tanya tim kamu gimana, misalnya kalau ngomong kayak sama SPV ya, tim kamu seperti apa sekarang, kamu butuh apa, tim kamu sudah cukup belum gitu ya, siapa yang baik, siapa yang kurang baik gitu ya. Dari situ kan oh ya, mengkonfirmasi kan, kita juga kadang-kadang punya pandangan ya sekilas tuh, oh tim si ini bagus ini gitu ya, kadang-kadang kita mengkonfirmasi, oh ya Pak, si ini kurang, si ini bagus, si ini dipertahankan, yang ini nggak perlu dipertahankan, misalnya seperti itu. Sehingga ya itu bisa memberi gambaran kita sebagai owner gitu ya, untuk mengetahui peta tim kita seperti apa. Sehingga ya kalau memang perlu ada yang direview, kita review. Kalau kita perlu kasih teguran ya kita kasih teguran. Nah, dari situ kita bisa ya menggali lebih dalam tim kita seperti apa gitu. Kalau negatifnya so far sih nggak ada ya, kalau itu nggak terlalu ini sih ya. Malah banyaknya yang positif ya Pak ketika melakukan hal tersebut ya Pak ya. Dan itu impactful harusnya ke tim ya Pak, dengan kondisi seperti tadi ya. Iya, hopefully itu yang bisa yang terbaik yang bisa saya lakukan sih. Ya. Oke. Ini berarti timnya Pak Roy ini banyak full dari Jakarta dan sekitarnya Pak ya? Atau ada yang ngambil dari Kudus langsung malah Pak? Enggak sih, malah banyak Jawa Timur banyak loh, Bojonegoro gitu banyak Pak. Oh, dari Bojonegoro ya Pak ya? Iya. Oh, jadi mereka kerja di Jakarta seperti itu? Iya, kadang-kadang dulu ada teman gitu ya, ada satu yang dari situ, lalu dia bisa ngajakin keluarganya gitu ya, atau siapanya. Akhirnya berlanjut lah dari teman ke teman gitu ya, berlanjut. Itu banyak tuh teman-teman dari daerah itu, perbatasan ya, timur sama tengah ya. Tengah, benar. Jawa Tengah. Yes. Jadi dari mouth to mouth ya Pak ya, mulut ke mulut, akhirnya mereka join ke tempatnya Pak dari teman-temannya yang karyawan sudah ada gitu ya. Ya. Oke. Rata-rata usia karyawan berapa Pak kalau di timnya Soto Kudus Pak? Untuk yang waiters kita yang masih benar-benar fresh graduate dari SMA ya, 18 sampai 24 ya. Kalau kita kan biasanya cewek ya. Setelah itu cewek itu 24 kan udah nikah ya biasanya. Udah nikah, udah ngurus keluarga gitu ya. Kalau yang cowok-cowok SPV gitu-gitu udah lumayan tuh, udah bisa 30 sampai 35 ya umurnya ya. Tapi yang cewek-cewek memang relatif lebih muda. Oke. Jadi dari yang SPV ada yang usia 35, 30, 35-an ke atas, tapi yang di waitress itu malah baru usia 20-an ke bawah, 20-an Pak kurang lebih. Ya, itu kan kalau boleh masa-masa apa ya bilang, remaja ya, masih remaja ya. Gitu ya. Kadang-kadang masih ada mood-moodnya juga gitu. Yes. Pak, boleh di-sharing nggak Pak? Kalau sekarang kan saya rasa Bapak ini kan ibaratnya mengetahui dari lintas generasi Pak ya, kalau kita petakan ya. Secara kalau misalnya dari pakar-pakar itu kan menyebutnya ada generasi baby boomers, ada generasi X gitu ya, ada generasi Y gitu ya. Dimana generasi Y ini mungkin generasinya Bapak dan generasi saya gitu ya. Atau turun lagi generasi Z gitu Pak gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Kalau Bapak metakan mungkin dengan timnya Bapak tadi kan ada yang juga usia 30-an ke atas gitu ya. Itu kan mungkin which is masuk ke generasi X. Tapi ada juga yang masuk usia ke 20-an ke bawah gitu ya, 20-an gitu ya, 20, 30, 20, 25, dimana masuk generasi Y. Apa sih Pak bedanya Pak? Kalau boleh di-sharingin Pak. Aku coba ya. Monggo Pak. Ya, mungkin kalau yang saya beberapa kan ya, memang kalau dari yang Jawa Timur gitu-gitu ya, teman-teman dari Jawa Timur kan mungkin sedikit bisa lebih lama bertahan karena memang faktor luar kota ya. Faktor mereka teman-teman merantau ke Jakarta ya, sehingga mereka perlu sesuatu yang long term gitu ya, bisa lebih long term gitu ya. Tapi kalau memang yang teman-teman yang dari Jakarta, yang kita dapat dari Jakarta gitu, memang lebih cepat untuk berpindah gitu ya, lebih mau sesuatu yang baru gitu ya, mau sesuatu yang baru untuk menambahkan mereka pengalaman gitu ya. Sehingga buat kami
cukup sulit ya. Jadi saya sih sekarang minimal 6 bulan. Sekarang minimal 6 bulan kita lock 6 bulan, kita bikin perjanjian untuk 6 bulan. Karena jangan sampai kan 1 bulan, 2 bulan kita cari lagi gitu. Jadi buang tenaga ya, buang energi ya. Gitu. Ya mungkin itu sih Pak. Itu berarti perjanjian bentuk apa Pak Roy? Maksudnya apakah lisan ataukah dalam bentuk tertulis atau mungkin melakukan tahan ijazah gitu mungkin Pak, atau gimana Pak Roy? Dulu kita pernah pakai tahan ijazah gitu ya, tapi menurut saya cukup beresiko ya buat kita. Cukup beresiko. Jadi kita sekarang pakai sistemnya simpan gaji. Simpan gaji. Jadi nanti setelah 6 bulan kita akan kembalikan gajinya. Simpan gaji itu kita maksudnya simpan gaji. Kita simpan 1 juta aja. 1 juta. Jadi bulan pertama, bulan kedua kita simpan 500 gitu. Sebagai bentuk komitmen yang saling mengikat satu dengan yang lain. Kalau lewat dari 6 bulan kita akan kembalikan gitu loh. Yes. Gitu. Supaya ini juga salah satu solusi ya Pak ya. Ya ini kan cuma trik aja ya. Kalau ijazah kan kadang-kadang mereka itu merasa kok ini kan valuable gitu ya, lebih valuable gitu ya. Jadi takutnya nanti hilang nggak Pak, ini apa nggak Pak ya. Jadi ya saya pikir juga kayaknya nggak fair gitu ya, nggak fair gitu. Jadi ya sudah, makanya saya sampaikan Pak, mau nggak kalau begini caranya. Jadi ini juga gaji yang memang dari saya, tetapi kan itu kita simpankan aja supaya lebih ya ada ininya lah, nggak cuma nanti tiba-tiba ngambek gitu, tiba-tiba keluar gitu aja, supaya ada tanggung jawab. Tapi itu ngefek banget ya Pak untuk orang-orang yang maksudnya sering tiba-tiba masuk terus keluar gitu Pak. Iya, better ya. Tapi kalau memang mereka terpaksa banget memang mau sekolah lagi atau mau kuliah lagi gitu ya mau nggak mau tetap mereka akan nge-break. Dan itu mereka akan relakan Pak, nilai 1 juta itu mereka akan relakan juga ya. Iya, harus pilihan mereka. Saya makanya bilang itu pilihan kamu itu. Karena saya nggak bisa membuat pengecualian buat untuk 1 orang, nantinya juga untuk yang lainnya juga nggak bisa. Yes. Ya. Ini juga mungkin jadi salah satu trik ya buat teman-teman ya, karena memang kalau sering saya juga sharing ke narsum-narsum atau pengusaha-pengusaha yang sekarang ini, memang ibaratnya kita tambah tahun ini kan memang semangat untuk bekerjanya tim yang baru ini belum tentu seperti dulu gitu ya, karena tawaran banyak gitu ya. Terus juga dari masing-masing ya, dan itu memang seperti yang terjadi. Kalau teman-teman tidak tahu caranya untuk kita bukan mau niat untuk yang jelek ya, tapi mungkin seperti Pak Roy tadi disampaikan kan supaya sebagai komitmen ya, dan itu mungkin akhirnya bisa lebih mengajarkan tim kita untuk berkomitmen gitu ya, lebih ke sana lah. Oke. Pak, sharing dong Pak, ini kan kalau boleh saya katakan makanan Bapak ini kan sebuah F&B yang menurut saya sudah sangat-sangat legend gitu Pak ya, dimana kan soto ya, soto ini kan udah makanan dari zaman mungkin kakek atau buyut kita gitu Pak ya, dan sekarang ini kan sudah masuk ke generasi-generasi yang baru gitu ya Pak. Gimana sih Pak, mungkin trik-trik yang dilakukan supaya tetap membuat soto yang Bapak jual ini tetap menjadi makanan yang happening Pak, mungkin kalau yang dilakukan oleh Soto Kudus Senayan Pak? Ya, memang honestly memang ini sebuah tantangan ya buat kita ya, yang bagaimana soto itu yang awalnya emang dari pinggir jalan gitu ya, kita paksa untuk ada di tengah ibu kota gitu ya, di Senayan, di mall gitu ya, mall Puri gitu. Itu salah satu mall anak muda Jakarta Barat gitu ya, lagi happening gitu ya. Kita paksa untuk itu. Memang nggak mudah sih Pak, memang nggak mudah. Bagaimana ini kok mahal sih gitu kan, kadang-kadang kan. Itu kan cuma soto kadang-kadang cuma 5.000 gitu ya. Kadang-kadang orang kan ngomongnya begitu.
Iya. Soto di situ. Bandinginnya jauh gitu. Iya. Ya, benar apple to apple sih soto ke soto sih, cuma Iya. tempatnya berbeda, karyawannya Iya. berbeda, AC-nya berbeda gitu ya. Yes. Brandnya berbeda gitu ya. Nah, ya Iya. ya itu tantangan yang buat kita gitu ya, untuk bagaimana mengedukasi bahwa dan juga menghargai makanan makanan kita, makanan Indonesia. Kadang-kadang mereka willing kalau makanan Korea gitu ya untuk 70-100 ribu gitu kan willing gitu ya. Tapi kalau ini kita 30 ribu gitu aja ya sudah ngoceh gitu kadang-kadang. Padahal di mall yang sama harga sewanya juga sama. Tapi orang nggak ngerti ingredient itu lah. Jadi yang orang tahu kan ingredient bahan baku gitu ya. Tapi ingredient kita servingnya dengan waiters atau yang mereka ada. Kalau warung soto biasanya kan ownernya sendiri biasanya yang mereka kan yang serving ya. Benar. Sehingga labornya nggak ada lah. Dia akan menggaji dirinya sendiri gitu ya. Lalu biaya sewanya juga gitu ya. Sewanya juga nggak diperhitungkan gitu ya. Ya. Jadi memang cukup menantang untuk kita bisa mengedukasi. Ya, tapi kita harus cari lokasi yang memang tepat gitu ya. Lokasi yang dimana produk kita ini dicari orang gitu ya. Memang beberapa tempat, misalnya saya ada beberapa kali gagal itu di Gading Serpong gitu ya. Itu nggak dicari orang. Kenapa? Karena di situ masyarakatnya itu yang rame itu kue tiaw misalnya. Ya, kue tiaw itu berarti orangnya dari Kalimantan gitu ya. Orang Kalimantan sukanya kue tiaw, bakmi gitu ya. Yang tempat kita, yang mereka kan nggak nyari gitu ya. Mungkin ada segmen yang mencari gitu ya, tapi nggak sebanyak kalau di lokasi yang memang kita tepat lokasinya gitu. Nah, jadi memang pemilihan lokasi itu menjadi faktor yang penting untuk kita bisa menggrab segmen yang tepat, market yang tepat, sehingga makanan kita diterima di lokasi tersebut gitu, di brand tersebut. Oke. Jadi faktor lokasi ini penting ya Pak, kalau kita ngomong soal food ya Pak ya. Nice. Ya. Pak, boleh sharing nggak Pak? Gimana sih Pak untuk menentukan lokasi yang menurut Bapak sebagai owner ini cocok gitu ya? Apakah lihat dari trafficnya atau lihat dari culture orangnya atau apa Pak yang dipertimbangkan Pak? Ya, kalau yang saya lihat pertama tadi ya culture atau saya kan memang kita makanannya cukup segmented ya. Makanan sotonya dari Kota Kudus gitu ya. Masih belum nasional gitu. Beda sama nasi Padang misalnya ya. Nasi Padang memang dari Padang tapi sudah overall sudah teredukasi dengan baik oleh beberapa brand gitu ya, sehingga cukup merata. Aku nggak tahu di Surabaya, kalau di Jakarta cukup merata di setiap daerah, misalnya di utara, selatan gitu tuh cukup merata lah kalau saya bilang gitu, nasi Padang misalnya. Atau kalau Surabaya mungkin dulu pernah ada di Kelapa Gading itu rawon setan. Rawon setan ya Pak, siap. Rawon setan ya. Rawon setan ada. Nah, masuk Kelapa Gading yang sama-sama tempat saya gitu ya, tapi nggak bertahan. Karena mungkin di Kelapa Gading komunitasnya banyak kan orang Jawa Tengah. Misalnya. Nggak suka makan rawon ya Pak ya? Nggak suka, bukan segmennya mungkin, nggak suka. Yes. Gitu. Padahal lokasi bagus gitu ya. Misalnya kita juga ke Peak gitu, misalnya kalau di Jakarta itu Pantai Indah Kapuk gitu ya. Saya juga mungkin nggak berani gitu ya untuk masuk ke segmen itu gitu, karena majority kebanyakan mungkin orang Medan misalnya, majority orang Chinese Kalimantan gitu ya. Jadi nggak nyari gitu loh. Nah, makanya kita punya beberapa brand itu di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat itu memang banyak dari Jawa Tengah, Chinese Semarang, ya gitu-gitu banyak.
Nah itu jadi orang nyari lah gitu Pak. Itu pertama itu sih dari segmen, lalu ya lokasi ya traffic ya, tentu kalau lebih gampang dicari orang, gampang ketemu, gampang kelihatan orang, sangat membantu ya daripada nggak kelihatan orang gitu ya. Oke. Pengaruh Ya. di mall sama di ruko juga pengaruh ya Pak ya, terkait dengan lokasi ya Pak ya. Ya itu ya berbeda lagi sih, segmennya berbeda lagi. Kalau mall, kalau di ruko mungkin kebanyakan marketnya orang kantor gitu ya, biasanya kantoran ruko biasanya kan komplek perkantoran gitu ya, kantoran. Yes, Kalau yes. di mall biasanya lebih ke family ya, lebih ke family, biasanya bawa ibu bawa anaknya gitu ya. Kalau kantor biasanya lebih orang-orang kayak pekerja gitu ya. Oke. Jadi juga tergantung mau nyasarnya ke mana Ya, ya Pak ya. ya, betul. Oke. Tapi kalau dari cerita Bapak yang awal kan Bapak juga dari orang tua yang pertama ke ruko, akhirnya Bapak juga akhirnya masukkan ke mall dari inisiatifnya Pak Roy sendiri ya, kondisinya sampai akhirnya bisa berkembang gitu ya. Ya. Memang waktu itu karena juga hitung-hitungan hitung-hitungan ada mall yang bisa memberikan sewa lebih murah gitu ya, walaupun lama-lama sih lama-lama naik juga sih, lama-lama mahal juga sekarang. Awalnya murah. Selalu ya Pak, selalu gitu Pak ya. Ya, lama-lama mallnya berkembang naik juga ya, sama-sama juga. Iya. Gimana kalau di mall kita bisa nyicil, enaknya gitu. Iya. Jadi nggak bek di awal. Kalau di ruko kan kita harus bayar Nggak full ya. 2 tahun full, 2 tahun kan full Yes. 100%. Nah itu, Yes. wah kadang-kadang kita ngumpulinnya lagi itu, nanti ngumpulin lagi 2 tahun 3 tahun lagi berat. Jadi kalau di mall kita kan bayarnya cuma 20% biasanya di awal, lalu sisanya dibagi, jadi lebih enteng ya, walaupun lebih mahal. Ya. Menarik. Ini buat teman-teman juga ya. Jadi kalau usaha juga jangan pikirin sewanya murah gitu, tapi juga mesti dipikirin cash flow-nya Pak ya. Betul. Supaya nggak sampai potong juga terkait dengan pembayaran teman-teman. Betul. Oke, menarik guys ya. Ini penjelasannya Pak Roy ini luar biasa teman-teman. Tak rasa teman-teman masih dapat insight banyak ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy ya. Mungkin saya izin Pak Roy untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Ini ada teman-teman yang tanya di kolom komen. Ada tanya dari Kak Suci ya, Kak Suci Cahidin ya. Ini sudah dijawab tadi ya. Malam Mas Adrian, tahun berapa Mas Adrian terjun ke bis keluarga? Jadi kalau nggak salah 2000 berapa Pak? 2008 ya. 2008 ya. 2008 ya. Itu 2008 tuh ya Pak Suci, Kak Suci ya. Terus ada pertanyaan lagi nyambung, bagaimana biar tidak ada perselisihan di bisnis keluarga? Ya. Boleh Pak kalau mau dijawab Pak, silakan. Ya, kita harus memilah-milah mana yang menjadi porsi kita, mana yang prioritas dan mana yang nggak prioritas gitu ya. Kalau nggak prioritas, ya sudahlah, kita jangan otak-atik lagi gitu loh. Jadi nggak bikin masalah gitu. Tapi yang mana yang prioritas itu yang kita fokus gitu ya, yang fokus gitu. Dan juga kita harus melihat juga prioritasnya dari orang tua kita dan mana yang nggak prioritasnya, itu kita bisa masuk gitu. Intinya kita membaca situasi orang tua kita maunya seperti apa kira-kira. Siap. Gitu ya Kak Suci ya, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, Pak, kalau boleh tahu Pak, rencana ke depan dari Soto Kudus sendiri apa Pak yang akan dilakukan oleh Pak Roy dan teman-teman di Soto Kudus Pak? Ya, kita mencoba untuk membuat mungkin menu-menu lain ya supaya Soto Kudus Senayan ini bisa nggak terlalu segmented seperti yang sekarang ini sudah ada. Mungkin misalnya kita ke Bandung gitu ya, harapannya bisa diterima juga mungkin dengan menu-menu yang lain gitu ya. Karena mungkin orang Bandung mungkin harus edukasi lagi kalau Soto Kudus gitu ya. Nah, tapi dengan ada menu lain mungkin bisa paling nggak menjadi penetrasi gitu ya, untuk masuk
memperkenalkan brand kita gitu ya. Nah itu mungkin yang kita lah sedang garap, kita berani nggak untuk bisa ke step itu atau step-stepnya seperti apa. Oke. Nice. Ya. Jadi depan lebih arah pengembangan menu dan segmentasi pasar, Pak ya. Ya, pengembangan segmentasi ya. Ya. Nice. Oke, nice teman-teman ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti terberkatin ya dengan sharingnya Pak Roy ya. Mungkin Pak Roy ada ini Pak untuk opsi kemitraan gitu mungkin atau franchise gitu Pak, atau sementara memang masih ke personal atau pribadi keluarga sendiri kira-kira. Ya kalau kita sih masih biasanya kemitraan ya. Ya. Kalau dari teman ke teman gitu ya, kalau punya lokasi gitu ya biasanya bisa sampaikan ke kita mungkin lewat Instagram kita Soto Kudus Senayan. Soto Kudus Senayan di Instagram atau di IG saya juga bisa di Adrian Nusroy. Lalu nanti kita bisa review bersama possibility-nya seperti apa. Gitu, jadi ya. ada opsi juga ya Pak ya untuk membuka kemitraan gitu ya dengan teman-teman yang punya tempat, jadi dari tempatnya Pak Roy bisa support terkait dengan tim atau mungkin terkait dengan bahan-bahan gitu Pak ya untuk berjualan gitu Pak ya. Oke. Ya buat teman-teman ya guys, mungkin teman-teman juga yang ingin tahu lebih lanjut apalagi teman-teman yang posisi di Jabodetabek ya, mampir ya ke Soto Kudus Senayan ya. Kebetulan kalau saya juga cukup suka ya karena suka sering makan Soto Kudus Senayan juga. Tapi kebetulan hari ini ketemu sama Pak Roy ya langsung ya sebagai owner ya. Nah jika teman-teman kalau suka kalau mampir ke Lipopuri gitu ya. Kebetulan kantor kami di Intercon Pak, jadi dekat juga sama Lipopuri. Oke. Jadi cukup sering juga ke Lipopuri ya. Teman-teman yang ini ya yang di Jakarta ya, mampir ya teman-teman ya, monggo cobain ya untuk Soto Kudus Senayan ya. Dan teman-teman yang pengen kepoin terkait dengan Soto Kudus Senayan boleh langsung follow IG-nya tadi ya. Di Pak? Soto Kudus Senayan Pak ya untuk IG-nya ya. Lanjut semua ya. Soto Kudus Senayan gabung ya guys untuk IG-nya. Dan yang mau kepoin ya terkait dengan Pak Roy itu mungkin mau soal kemitraan atau ada peluang untuk berkolaborasi guys ya. Silakan guys ya, karena sekarang eranya kita era kolaborasi. I think it's a good idea buat teman-teman yang mungkin punya tempat ya, terus punya modal atau punya apapun yang memang bisa dikolaborasikan. Nah, monggo ya, Pak Roy sudah sempat sampaikan bahwa beliau juga membuka opsi terkait dengan hal itu. Ya, salah tahu bisa jodoh dan bisa berkolaborasi ke depannya. Gitu ya? Oke, buat teman-teman ya, mungkin yang terakhir Pak Roy sebelum kita akhirin Pak Roy, karena sudah 1 jam ya nggak kerasa dari kita ngomong-ngomong ini Pak. Mungkin boleh Pak dikasih kata penutup Pak atau kata motivasi mungkin dari Pak Roy untuk teman-teman mungkin Pak. Ya buat saya sih kalau teman-teman ingin mencoba dunia F&B, yang pertama pastikan dulu produk dari teman-teman, produknya bagus dulu, produknya ngangenin, produknya punya uniqueness, berbeda dengan yang lain. Nah, dari produk itu teman-teman bisa mengembangkan brandnya atau strateginya. Teman-teman mau bermain di segmen apa, segmen offline seperti saya, atau segmen mau online atau kemitraan atau sistem dapur kitchen sekarang central kitchen, cloud kitchen, mensuplai cloud kitchen. Jadi sekarang memang sangat banyak opsinya gitu ya. Ya teman-teman bisa mempersiapkan skemanya seperti apa gitu ya. Tapi yang paling penting teman-teman melangkah dulu, itu yang paling penting. Teman-teman melangkah dulu, karena kalau dipikirin, dipelajarin seperti apapun nggak akan pernah siap kayaknya, nggak akan pernah cukup knowledge-nya. Yes, agree. Gitu ya. Jadi yang penting sudah secukupnya kita persiapkan, lalu kita melangkah dulu. Kita melangkah, sambil kita melangkah kita belajar pelan-pelan bersama Pak Dedi di the consulting gitu ya. Consulting Pak. Ya belajar terus tiap Senin gitu ya supaya teman-teman bisa improve. Yang penting juga ini ya, kita harus improve knowledge kita ya. Yes, gitu. yes. Ya. Nice.
Thank you so much Pak untuk sharingnya hari ini Pak. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti diberkatin ya. Dan buat Pak Roy, thank you so much Pak untuk sharing hari ini Pak. Luar biasa. Terima kasih kesempatannya saya bisa sharing. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Semoga yes Pak, pasti juga teman-teman juga diberkatin ya. Oke Pak Roy, thank you so much Pak. Sukses terus bisnisnya. Tambah maju Pak untuk untuk kudusnya dan sehat-sehat terus Pak Roy ya. Thank you Pak. Juga Pak. Terima kasih. Thank you Pak. Bye. Teman-teman semuanya.